Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Faladila dari SD Negeri Bayang, ingin membawakan dongeng yang berjudul Putri Tandang Pali. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Labusatana Datu Maulid, sering dipanggil raja atau Datu Luwu. Dia seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sentosa. Datu Luwu memiliki seorang anak yang sangat cantik. Kecantikannya itu sudah tersebar di seluruh negeri. Pada suatu hari, Raja Bone memutuskan untuk menikahkan putranya dengan Putri Tandang Pali. Raja Bone pun mengutus beberapa pengawalnya untuk melamar sang putri. Sesampainya di sana, utusan itu disambut dengan ramah oleh Datu Luwu. Mendengar pelamaran itu, Datu Luwu terdiam sejenak. Ia bimbang, ingin menerima atau menolaknya. Tetapi jika ia menolaknya, dia khawatir akan terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan membuat rakyatnya menderita. Dia bimbang ingin menerima atau menolaknya. Maka dari itu, dengan berat hati, Datu Luwu menerima pinangan tersebut karena khawatir rakyatnya akan menderita. Biarlah aku dikutuk, asalkan rakyatku tidak menderita, pikir Datu Luwu. Keesokan harinya, Putri Tandang Pali jatuh sakit. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan yang kental, yang berbau angin dan sangat menjijikkan. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Datu Luwu memutuskan untuk mengasingkan anaknya ke daerah lain karena banyak rakyat yang akan tertular jika Putri Tandang Pali tidak diasingkan ke daerah lain. Keputusan ini dipilih dengan berat hati. Putri Tandang Pali tidak berkecil hati atau marah kepada ayahandanya. Sebelum pergi, Datu Luwu memberikan sebuah keris kepada Putri Tandang Pali sebagai tanda bahwa ia tidak pernah melupakan Putri Tandang Pali, apalagi membuangnya. Setelah berbulan-bulan berlayar tanpa tujuan, akhirnya mereka menemukan Pulau Wajo. Pulau itu berhawa sejuk dan dipenuhi pohon-pohon yang tumbuh dengan subur. Salah satu pengawal menemukan buah wajo. Pulau ini kuberi nama Pulau Wajo, kata Putri Tandang Pali. Sejak saat itu, Putri Tandang Pali dan beberapa pengawalnya hidup dengan segala kesederhanaan. Pada suatu hari, Putri Tandang Pali duduk di danau. Tiba-tiba seekor kerbau datang menghampirinya dan menjilati kulit Tandang Pali. Semula Putri Tandang Pali hendak mengusirnya, tapi kerbau itu tampak jinak dan terus menjilatinya. Akhirnya ia diamkan saja. Ajaib! Luka berair Putri Tandang Pali hilang tanpa bekas. Putri Tandang Pali pun bersyukur kepada Tuhan karena luka Putri Tandang Pali sudah hilang. Di suatu malam, Putri Tandang Pali bermimpi. Ia didatangi seorang pemuda yang tampan. Ia bertanya, "Siapakah kamu? Mengapa putri secantik kamu bisa berada di tempat seperti ini?" Tanya pemuda itu. Lalu Putri Tandang Pali
menceritakan semuanya. Wahai pemuda, siapakah dirimu dan dari manakah asalmu? Tanya Putri Tandampalik. Sebelum Putri Tandampalik terbangun dari tidurnya, Putri Tandampalik bangun dan merasa mimpinya itu suatu pertanda baik bagi diri. Sementara menjauh di Kerajaan Bone, putra mahkota Kerajaan Bone sedang asyik berburu bersama Panglima Kerajaan Bone dan beberapa pengawalnya. Saking asyiknya, putra mahkota Kerajaan Bone berburu, ia tidak sadar kalau ia sedang terpisah dengan beberapa rombongannya. Malam semakin larut, putra mahkota tidak bisa memejamkan matanya. Suara-suara binatang membuatnya terjaga dan gelisah. Dari kejauhan, ia melihat seberkas cahaya. Ternyata cahaya tersebut berada di perkampungan yang terletak sangat jauh. Sesampainya di sana, ia melihat putri yang sangat cantik. Ternyata gadis itu tidak lain adalah Putri Tandampalik. Putri Tandampalik menganggap bahwa pemuda yang ada di hadapannya adalah pemuda yang ada di dalam mimpinya. Setelah mereka berdua berkenalan, akhirnya putra mahkota Kerajaan Bone mengutus beberapa pengawalnya untuk melamar Putri Tandampalik. Sebagai bukti bahwa Putri Tandampalik menerima lamaran tersebut, Putri Tandampalik memberi pusaka kepada putra mahkota Kerajaan Bone sebagai tanda bahwa ia menerima lamaran. Akhirnya Putri Tandampalik menikah dengan putra mahkota Kerajaan Bone yang dilangsungkan di Pulau Wajo. Beberapa tahun kemudian, beliau naik tahta. Beliau menjadi raja yang arif, adil, dan bijaksana. Demikianlah dongeng Putri Tandampalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.